Saatnya beribadah. Ikuti ibadah dengan aturan yang baik ya. Pertama, mandi. Dan sikat gigi dulu biar wangi. Pakai baju yang rapi biar cakep. Boleh sarapan dulu. Yang kedua, boleh pinjam HP papa atau mama. Boleh pakai laptop atau boleh juga menggunakan televisi. Minta tolong papa dan mama memutar video sekolah minggu. 3. Siapkan kotak persembahan. 4. Duduk yang manis dan tenang. Jauhkan makanan dan minuman sebentar. Kita mau menghormati Tuhan. Jaga ketertiban sampai ibadah selesai. 5. Ayo, sekarang kita siap beribadah. Shalom adik-adik sekolah minggu kelas besar. Hai, kembali kita berada di sekolah minggu online bersama Kak Mary dan juga nanti kakak-kakak yang lainnya. Hari ini yang akan memimpin pujian itu adalah Kak Ana, kemudian ada Kak Diana dan dua teman kita. Dua teman kita itu ada Leon dan juga dengan Joshua loh. Hebat mereka, belajar melayani Tuhan dari sejak kecil. Terus yang akan cerita masih tentang kisah perjalanan misi Rasul Paulus kedua. Siapa nih yang akan memimpin dalam cerita? Tentu saja Kak Diana loh. Luar biasa ya. Lalu di akhir cerita ini ada satu aktivitas yang akan kita buat bersama. Kak Mary pingin adik-adik punya satu mimpi. Mimpi ke sebuah negara, tapi bukan untuk jalan-jalan. Mimpi ke negara itu untuk apa? Untuk memberitakan firman Tuhan. Wah, keren ya mimpinya ya. Ayo kita sama-sama belajar dari pujian firman dan akhirnya kita buat aktivitas yang menyenangkan hati Tuhan. Selamat beribadah ya adik-adik. Tuhan memberkati. Halo kalian. Halo Joshua. Apa kabar kamu hari ini? Aku baik, kalau kamu? Aku juga baik. Yuk kita sapa teman-teman di rumah. Halo teman-teman. Apa kabar teman-teman di rumah? Pasti baik kan? Wah, senang ya hari ini kita bisa sekolah minggu lagi. Yuk kita mulai. Ayo. Tapi sebelumnya kita panggil dulu seseorang. Siapa ya? Kak Ana. Oh, Kak Ana. Yuk kita pergi sama-sama. Kak Ana. Halo, apa kabarmu? Leon, Jos? Baik. Baik ya, senang sekali kalau melihat Leon dan Joshua baik-baik dan sehat-sehat. Kita harus bersyukur kepada Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan hingga sampai hari ini. Adik-adik di rumah bagaimana kabarnya? Sehat kan? Puji Tuhan semuanya sehat-sehat. Nah sekarang kita akan memulai sekolah minggu kita. Leon, Joshua siap untuk sekolah minggu? Siap. Oke, kita akan menyanyikan satu pujian. Halo, halo, hello, hello, dan Ola. halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Mari adik-adik yang di rumah, kakak undang kita semua bangkit berdiri. Kita
mau nyanyikan lagu ini satu kali lagi dengan penuh sukacita. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus beserta. Sebab Yesus besertamu. Beserta. Katakan sekali lagi, sebab Yesus besertamu. Nah, adik-adik, sebelum kita kembali memuji nama Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan lewat doa kita. Adik-adik siap untuk berdoa ya? Mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari-hari yang Kau berikan kepada kami, khususnya pada hari ini. Engkau pertemukan kami kembali di dalam ibadah sekolah minggu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Jagalah hati kami ya Tuhan, agar kami sungguh-sungguh beribadah dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, dalam situasi seperti ini, pasti kita semua merasa bosan kan? Leon, kamu bosan nggak? Jos, kamu bosan tidak? Sama bosan juga. Iya, kita semua akan merasakan kebosanan. Karena setiap hari aktivitas kita di rumah terus. Kita nggak boleh pergi, nggak boleh ketemu teman, apalagi ke mall. Kita tidak boleh. Tetapi janji Tuhan kepada kita, apapun keadaan kita, Dia selalu menyertai kita. Dia akan memberikan kita sukacita. Dan Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Janji Tuhan itu selalu ya dan amin. Ada satu lagu yang luar biasa bagusnya adik-adik. Kita nyanyikan bersama ya. Ikuti kakak dan teman-temanmu di sini. Yesus berjanji. Berjanji, Dia takkan tinggalkanku. Kemanapun ku pergi, ku yakin Dia selalu sertaku. Yesus janjikan, Dia beri kemenangan. Apa yang ku kerjakan, pastilah Dia buat berhasil. Sorak dan pujian bagi sertaku, sembah ku beri dan ku angkat tangan kecilku. Biarlah hatiku penuh ucapan syukur, sebab ku tahu Yesus juru selamat bersamaku. Yesus berjanji, Dia takkan tinggalkanku. Kemanapun ku pergi, Dia yakin Dia selalu sertaku. Yesus janjikan, Dia beri kemenangan. Apa yang ku kerjakan, pastilah Dia buat berhasil. Sorak dan pujian bagi Rajaku, sembah ku beri dan ku angkat tangan kecilku. Biarlah hatiku ucapan syukur, sebab ku tahu Yesus juru selamat bersamaku. Adik-adik,
Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Kak Diana. Firman Tuhan hari ini bercerita tentang bagaimana Paulus menderita karena memberitakan Injil. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan anak-anak? Apakah mau setia terus untuk menyembah Tuhan dan memberitakan Injil kebenaran firman-Nya? Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Halo adik-adik. Apa kabar hari ini? Kak Diana harap semua adik-adik yang ada di rumah sehat. Sama seperti Kak Diana juga sehat. Nah, hari ini Kak Diana senang sekali bisa menemani adik-adik untuk belajar firman Tuhan. Ayo, Alkitabnya sudah disiapkan? Oke. Ayo, siapa adik-adik yang di rumah sebelum makan berdoa dulu? Mana nih yang tunjuk tangan? Kak Diana percaya semua adik-adik yang ada di rumah berdoa dulu sebelum makan. Sama seperti Lisa dan Doni yang sebentar lagi Kak Diana akan ceritakan ke adik-adik. Yuk kita lihat bersama. Suatu hari sebelum makan siang, Lisa dan Doni berdoa mengucap syukur kepada Tuhan untuk makanan yang tersedia. Rini, tetangga sekaligus teman bermain mereka, mengejek Lisa dan Doni ketika melihat mereka berdoa. Menurut Rini, berdoa sebelum makan itu adalah hal yang sangat aneh. Wah, kok seperti itu ya adik-adik? Lalu, adik-adik tahu gak respon Lisa dan Doni terhadap Rini? Mungkin Lisa dan Doni tidak mau lagi bergaul dan bermain bersama Rini. Atau Lisa dan Doni
mungkin tidak mau lagi berdoa sebelum makan supaya tidak mendapat ejekan dari teman-temannya. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-34. Kita akan belajar tentang Paulus, Silas dan Timotius ketika mereka memberitakan Injil di Tesalonika, Berea dan Athena, mereka banyak mengalami kesulitan. Lalu, apakah Paulus dan teman-temannya berhenti untuk memberitakan Injil? Nah, kita lihat ya melalui video berikut ini. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 sampai 34. Paulus di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat. Ia menerangkan kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar. Mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari." Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Adik-adik, cerita minggu lalu masih ada hubungannya dengan cerita hari ini. Ketika Rasul Paulus memulai perjalanannya ke Makedonia dan di kota Filipi, mereka mengalami banyak kesulitan. Nah, di Filipi bukan hanya mengalami kesulitan, tetapi mereka juga dimasukkan ke dalam penjara. Nah, dari Filipi, Paulus dan teman-temannya menuju ke kota Tesalonika. Tesalonika adalah kota pelabuhan yang ramai dikunjungi orang. Ketika mereka ada di kota Tesalonika, Paulus masuk ke rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan memberitakan firman Tuhan atau memberitakan Injil. Lalu, bagaimana respon orang-orang Tesalonika ketika mereka mendengar Paulus dan teman-temannya memberitakan Injil? Yuk, kita buka di Kisah Para Rasul pasal 17 ayatnya yang keempat dan ayatnya yang keenam. Kita akan baca bersama-sama. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, "Orang-orang yang mengacau seluruh dunia telah datang juga kemari." Jadi ketika Paulus dan teman-temannya memberitakan Injil di Tesalonika, mereka dianggap sebagai pengacau besar,
Padahal adik-adik mereka memberitakan kabar baik. Mereka memberitakan tentang Injil. Nah, ketika Paulus dianggap sebagai pengacau yang besar, mereka menjadi sangat sedih. Lalu, apakah Paulus dan teman-temannya berhenti untuk memberitakan firman Tuhan? Tidak mau lagi memberitakan firman Tuhan? Tidak ya adik-adik, karena dari Berea oleh pertolongan Tuhan, mereka dibantu oleh orang-orang yang sudah percaya di kota itu membawa Paulus dan teman-temannya keluar dari Tesalonika pada waktu malam dan mereka selamat. Lalu mereka menuju ke Berea dan apa saja yang mereka lakukan di sana? Kita lihat lagi ya di video selanjutnya. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju pantai laut. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena. Nah adik-adik, setibanya di Berea, Paulus dan teman-teman langsung memberitakan Injil. Lalu, apakah respon orang-orang yang ada di Berea sama dengan respon orang-orang yang ada di Tesalonika? Kita baca lagi ya, di ayat 12 dan ayat 13. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Jadi ketika orang-orang yang ada di Tesalonika mendengar bahwa Paulus dan teman-temannya memberitakan Injil di Berea, mereka pergi dari Tesalonika dan menuju ke Berea. Padahal adik-adik tahu jarak antara Tesalonika dengan Berea itu tidak dekat, jauh. Tapi karena mereka tidak suka kalau orang-orang yang ada di Berea mendapatkan Injil dari pengajarannya Paulus, mereka datang dan menghasut orang-orang yang ada di Berea. Tetapi sekali lagi, Roh Kudus Tuhan menolong mereka. Roh Kudus menolong Paulus dan teman-temannya. Sehingga orang-orang yang sudah percaya di Berea mengiringi Paulus berangkat dari Berea menuju ke Athena. Tetapi Silas dan Timotius tidak ikut serta ke Athena. Mereka tetap tinggal di Berea untuk memberitakan Injil dan mengajar di Berea. Nah, adik-adik, apa yang Paulus akan lakukan di Athena? Kita lihat lagi ya di video selanjutnya. Ketika Paulus sampai di Athena, Paulus sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu, di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya juga di situ. Dan beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, "Apakah yang hendak dikatakan si Peleter ini?" Tetapi yang lain berkata, "Rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya." Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, "Bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu, kami ingin tahu apakah artinya semua itu."
Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing, sebab di dalam Dia kita hidup." Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lainnya berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Setibanya Paulus di Athena, ketika dia berjalan-jalan di seluruh kota itu, dia menjadi sangat sedih. Karena di kota itu terdapat banyak patung-patung berhala. Lalu Paulus mengatakan kepada orang-orang yang ada di Athena bahwa Allah mau mereka bertobat. Lalu Paulus mengatakan lagi, ayo kita baca kembali ya, di ayat yang ke-22 hingga ke-24 dan ayat 31. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Karena Ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati." Paulus mengatakan kepada mereka supaya mereka hanya menyembah kepada Allah yang hidup. Karena hanya melalui Dialah kita bisa memperoleh keselamatan. Hanya dengan percaya kepada Allah kita memperoleh keselamatan. Percaya kepada Allah yang sudah mati dan bangkit dari antara orang mati. Ketika orang-orang yang ada di Athena mendengar kebangkitan orang mati, mereka lalu mengejek Paulus dan tidak percaya. Tetapi sekali lagi Roh Kudus menolong mereka. Sehingga di ayat yang ke-34 dikatakan apa? Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Jadi adik-adik, ketika Paulus memberitakan Injil di Athena, tidak semua orang menolak ajaran Paulus. Tetapi di ayat 34 dikatakan, ada juga yang menerima dan percaya. Nah adik-adik, apa yang kita akan pelajari dari kisah Paulus dan teman-temannya hari ini? Kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, Paulus bersyukur untuk tugas dan panggilannya.
Nah, adik-adik masih ingat cerita Kak Ari di minggu yang lalu? Kak Ari sudah menceritakan bahwa ketika Paulus mau mulai perjalanannya, mereka mengunjungi 14 kota. Dan adik-adik, jarak dari satu kota ke kota yang lain itu tidak dekat, jauh. Dan hari ini, melalui cerita hari ini, Paulus mengunjungi 3 kota, yaitu Tesalonika, Berea, dan Athena. Banyak kesulitan yang mereka alami. Tapi sekali lagi, mereka tidak berhenti untuk memberitakan firman Tuhan. Karena mereka tahu, Allah yang mereka beritakan adalah Allah yang hidup. Allah yang memelihara kehidupan kita. Mereka tahu tugas dan tanggung jawab mereka. Sehingga mereka melakukan tugasnya dengan setia. Nah, hal yang kedua yang akan kita pelajari dari Paulus. Paulus memiliki hati yang mengasihi sesama atau hati yang peduli terhadap sesama yang belum percaya. Ketika Paulus berada di kota Athena, dia melihat banyak sekali patung-patung berhala. Dan saat itu Paulus mengatakan kepada mereka supaya mereka bertobat dan menyembah hanya kepada Allah. Percaya hanya kepada Allah yang hidup, yang sudah mati dan bangkit. Lalu bagaimana dengan kita adik-adik? Apakah juga adik-adik dan Kak Diana memiliki hati yang peduli terhadap sesama yang belum percaya Tuhan? Dan apa yang akan kita lakukan? Kita bisa memulai dengan mendoakan teman-teman kita, tetangga kita yang belum percaya kepada Tuhan. Supaya mereka juga bisa membuka hati untuk percaya kepada Allah. Nah, hal yang ketiga yang akan kita pelajari dari Paulus. Paulus tidak berputus asa walaupun mengalami banyak sekali kesulitan. Dan Paulus tetap setia. Adik-adik, dari video tadi, dari pembacaan firman Tuhan, kita melihat banyak kesulitan-kesulitan yang Paulus dan teman-temannya hadapi ketika mereka memberitakan Injil. Tetapi mereka tidak berhenti untuk memberitakan Injil. Karena mereka percaya bahwa Allah yang sudah bangkit dari antara orang mati, menolong mereka, menopang mereka. Dan Roh Kudus Tuhan memampukan mereka untuk melewati setiap kesulitan-kesulitan mereka. Sehingga mereka dimampukan untuk mengabarkan Injil dari satu kota ke kota yang lain. Nah, adik-adik, masih ingat dengan cerita tentang Doni dan Lisa di awal tadi? Doni dan Lisa ketika diejek oleh Rini teman mereka, mereka tidak berhenti untuk berdoa dan semakin mengasihi Rini. Dan mereka bersyukur mereka memiliki kesempatan untuk menceritakan tentang Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang sudah menyediakan segala kebutuhan mereka kepada Rini. Mereka menjelaskan kepada Rini bahwa berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan adalah hal yang baik dilakukan. Sebagai ucapan syukur kita untuk setiap berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mungkin saat ini kita juga banyak memiliki kesulitan dalam hidup. Mungkin Kak Diana atau adik-adik yang ada di rumah. Banyak hal-hal yang tidak menyenangkan yang kita alami. Tapi apakah kita akan berputus asa? Kak Diana mengajak kita untuk bersikap seperti Paulus dan teman-temannya. Mereka tidak berputus asa karena mereka tahu bahwa Tuhan akan menolong mereka. Roh Kudus akan memampukan mereka melewati semua kesulitan yang mereka hadapi. Dan seperti Paulus dan Silas ya, dan temannya, mereka bukan hanya memberitakan Injil di beberapa kota saja, tetapi memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Adik-adik, mari kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengarkan.
Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa setia di dalam setiap keadaan yang kami alami. Seperti Rasul Paulus yang tetap setia walaupun banyak kesulitan yang mereka hadapi ketika memberitakan Injil. Dan biarlah Engkau menolong kami, Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hati kami dan dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, waktunya untuk ayat hafalan. Nah, Kak Diana yakin ayat hafalan hari ini gampang. Karena ayat hafalan hari ini sama dengan ayat hafalan yang minggu lalu. Dari mana ya? Dari Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Kita baca sama-sama ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sekali lagi ya adik-adik. Nah, kita baca lagi ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Teman-teman, saatnya kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ayo, Leon dan Joshua masukin dulu persembahannya. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu Aku dan Seisi Rumahku. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakanmu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkanmu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku. Melayani Tuhan, melayani Tuhan, sekali lagi melayani Tuhan, melayani Tuhan seumur hidupku. Adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita sudah memberikan persembahan. Kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita. Kita akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga sudah memberikan persembahan kami. Biarlah semua yang kami lakukan hari ini Tuhan, hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, saatnya kita akan membuat aktivitas kita pagi ini. Tapi sebelumnya Kak Diana mau tanya, pada
pada saat adik-adik mau masuk ke negara orang lain, kita tunjukkan apa? Nah, mungkin ada yang menjawab paspor. Betul. Dan mungkin adik-adik yang ada di rumah, mungkin ada yang sudah memiliki paspor. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau kita mau masuk surga, siapa yang tahu paspornya apa? Nah, paspor kita ke surga adalah percaya kepada Tuhan yang sudah mati di kayu salib dan bangkit dari antara orang mati. Tuhan mau kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Dan pagi ini kita akan membuat paspor yang berbeda seperti paspor adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik, bahan yang digunakan adalah kertas putih. Lalu kertas berwarna, boleh warna apa saja sesuai keinginan adik-adik. Terus ada bolpen, ada spidol, dan staples. Adik-adik, kertas berwarna yang ini ya, ukurannya 12 kali 21 cm. Lalu yang warna putih agak sedikit kecil ya, jadi dia 11 kali 21 cm. Lalu kita lipat menjadi 2, baik yang warna hijau maupun yang warna putih. Kita lipat menjadi 2. Lalu kita masukkan yang berwarna putih ke bagian dalam. Nah, warna hijau sebagai sampul dan warna putih sebagai isi dari bukunya. Setelah dilipat, adik-adik jepret atau di staples ya di bagian tengahnya. Lalu di bagian depan adik-adik tuliskan paspor memakai spidol, boleh dihias supaya lebih menarik. Lalu di bagian dalam sini ya, tuliskan memakai bolpen. Nah, di sini tuliskan ayat hafalannya dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Lalu di bagian yang lain tuliskan nama, negara tujuan dan kepentingan kita ke sana apa. Nah, ini seperti ini ya adik-adik. Kak Diana menuliskan mau ke negara India karena Kak Diana senang dengan film India dan fashionnya orang India. Tetapi tujuan Kak Diana ke India untuk memberitakan Injil di pedalaman Nagaland. Wah, tidak terasa ya sekolah minggu kita sudah selesai. Iya, benar. Minggu kita memang sudah selesai. Tetapi ingat, anak-anak harus tetap semangat. Dan satu lagi, pesan firman Tuhan harus tetap diingat, lalu dilakukan. Jangan lupa, ayat hafalannya dihafal ya. Juga kalau ada aktivitas, jangan malas untuk mengerjakannya. Oke? Teman-teman ingat ya, tetap jaga kesehatan. Benar, kita harus menjaga kesehatan. Sekarang kita mau berpisah. Bye-bye. Bye-bye.